Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Ramli di channel YouTube Media Informasi dan Dakwah. Pada video kali ini saya akan tampilkan khutbah Jumat dengan tema kemuliaan bulan Ramadan dengan penceramah Al-Ustadz Muhammad Urib SPDI. Beliau adalah salah satu guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Ternate. Bila ceramah khutbah Jumat ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mendengarkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون jemaah Jumat rahimahumullah. Pada Jumat kali ini kami sebagai khatib akan membawakan judul khutbah yaitu kemuliaan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang telah berada pada Jumat pertama bulan Ramadan, bulan yang mulia yang merupakan kesempatan yang besar yang Allah sediakan untuk kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan bulan ini bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah syariatkan bulan ini sama sekali bukan untuk memberatkan kita semuanya. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar hati kita menjadi bening kembali, menjadi suci kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dengan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Jalla wa Ala. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita ditempa dengan pendidikan yang sangat luar biasa sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Sana'u. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya puasa Ramadan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hikmah puasa yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Karena sesungguhnya takwa itulah modal utama untuk masuk ke dalam surga. Takwa itu adalah merupakan bekal yang paling utama dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Takwa itu yang sebaik-baik seseorang hamba ketika ia berjalan di atas dunia ini. Karena dengan takwa itulah ia bisa menghadapi berbagai macam problematika hidupnya dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Jemaah Jumat rahimahumullah. Di bulan Ramadan, kalau kita perhatikan, sepertinya kita tampak lelah untuk menahan dahaga dan lapar. Akan tetapi di balik itu ada sebuah perkara yang sangat luar biasa. Ketika kita lelah, kelelahan itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Salah seorang imam Ibnu Qayyim
Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa qad ajma'u qala'u kullu ummatin 'ala anna an-na'im la yadruku bin-na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berakal telah bersepakat bahwa kesenangan tidak akan bisa diraih dengan cara bersenang-senang. Di dunia ini jemaah, kita tidak mungkin meraih kesenangan dunia dengan berselau-selau saja, dengan bersenang-senang saja, dengan berleha-leha saja. Mereka yang ingin mendapatkan kesenangan dunia ini harus banting tulang mencari harta. Apatah jadinya kalau kita mengharapkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatannya tak terhingga? Maka saudaraku seiman, ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lapar dan dahaga di bulan Ramadan, tiada lain hakikatnya adalah supaya hati kita menjadi bening, hati kita menjadi suci kembali. Cobalah lihat orang-orang yang berpuasa, ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada ketakwaan. Karena dengan puasa itu syahwatnya pun kemudian dijadikan terikat, sehingga orang yang berpuasa jemaah, syahwatnya ini menjadi sempit. Saat itulah hatinya akan menjadi suci, bersih, dan ia selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang beriman menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan ampunannya, ia pasti bergembira. Sedangkan orang yang hatinya mengharapkan dunia dan syahwatnya, ketika melihat bulan Ramadan, ia akan menjadi sesuatu yang beban dalam hidupnya, bahkan berat terasa di dalam hatinya. Jemaah Jumat rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempatan yang menyebutkan tentang kemuliaan Ramadan, Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan harapan, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan yang Allah sediakan. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia berpuasa jemaah, ia mau untuk meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang biasa kita rasakan di selain bulan Ramadan. Tapi ketika kita tinggalkan itu karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah semata, karena mengharapkan surga Allah, maka Allah sudah pasti janjikan untuknya ampunan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih jemaah, karena iman dan harapan, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar gembira. Mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Rabbnya. Malam yang mereka ini melewati malam-malam Ramadan dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ketakwaan, ia rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah jemaah. Bayangkan dua kesempatan ini kita bisa melakukannya di bulan Ramadan sekaligus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan harapan, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar jemaah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa jemaah? Ketika kita salat tarawih di malam itu, maka lebih baik daripada kita salat tarawih selama 1000 bulan. Apabila kita membaca Al-Quran di malam itu, maka itu lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan.
juga amalan-amalan kebaikan lainnya. Subhanallah jemaah. Kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Kita semua hamba Allah pasti dan pasti tidak akan pernah lepas dari dosanya. Setiap hamba-hamba Allah pasti tak pernah lepas dari kesalahan. Berbagai macam kelalaian yang dilakukan, dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil yang kita lakukan. Maka Allah pun ingin dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka sungguh celaka bagi mereka yang keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka mereka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaqi 'abdan adraka Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar lahu." Celaka seorang hamba masuk padanya bulan Ramadan lalu keluar ia dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan jemaah? Padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangat besar di bulan Ramadan. Karena ia menganggap Ramadan sebagai beban saja dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada cinta kepada Allah. Tidak ada cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi cinta kepada dunia dan syahwatnya. Ia terasa berat melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hamilut Taurat, tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya. Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah anda jemaah, mengapa Allah menyebutkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak mengetahui kitab apa yang ada di punggungnya. Ia tidak tahu kalau di punggungnya tersebut kitab yang memberikan hidayah kepadanya. Bagai keledai jemaah, kitab itu hanyalah beban dalam hidupnya. Maka siapa yang menganggap bahwa perintah-perintah Allah Jalla wa'ala hanyalah beban bagi hidupnya, siapa yang menganggap bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah beban untuk hidupnya, maka ia masuk di dalam ayat tersebut. Hati-hati jemaah Jumat rahimahullah. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, penuhilah hati kita dengan kegembiraan, karena sungguh ini kesempatan kita semua untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita memperbaiki hati dan jiwa kita. Kesempatan untuk semakin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Demi Allah, wallahi jemaah, hanya orang-orang yang menginginkan akhirat saja yang bergembira. Hanya orang-orang yang menginginkan ridha Allah saja yang ia semangat untuk beramal jemaah. Adapun orang-orang yang mengharapkan dunia dan syahwatnya, maka dia itu sesuatu yang memberatkan hidupnya. Jemaah Jumat rahimahullah, salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ketika datang bulan Ramadan, mereka bergembira. Bahkan mereka memberikan satu sama lainnya selamat akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan, karena itu adalah merupakan kebahagiaan bahkan makanan pokok hati orang yang bertakwa. Orang-orang saleh terdahulu betul-betul menikmati Ramadan dengan membaca Al-Quran. Mereka menikmati bulan Ramadan dengan ibadah dan ketakwaan. Maka tidak aneh ketika Ramadan telah hampir pergi, menangis sedih mereka, karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah kepada Ar-Rahman. Sementara kita jemaah, cobalah bandingkan dengan kita di zaman sekarang ini. Kita tidak merasakan kebahagiaan itu. Kita tidak mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut. Ketika datangnya bulan Ramadan, hati kita terkadang menjadi berat. Ketika datangnya bulan Ramadan, bahkan ketika hendak pergi bulan Ramadan itu, kita pun malah tergembira. Karena memang kita tidak merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang saleh terdahulu. Di mana kita dengan mereka jemaah?
Maka kita berusaha jemaah, bagaimana caranya Ramadan ini menjadi sesuatu yang menikmatkan hati kita dan jiwa kita, menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita bisa bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya, menyibukkan kita untuk menghidupkan malam Ramadan, siangnya kita melakukan amalan-amalan soleh yang dengannya nanti kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.